Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia penuh dengan dinamika dosa dan rahmat. Terkadang kita merasa jauh dari Allah karena kelemahan dan dosa kita yang sering kita lakukan. Namun kasih dan kerahimannya selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan baru untuk pemulihan dan pendamaian bagi umatnya. Dalam bacaan pertama, dalam kitab Yosua, Allah menyatakan kepada Yosua bahwa hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Peristiwa ini merupakan titik balik bagi bangsa Israel yang telah hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka akhirnya memasuki tanah perjanjian, sebuah tempat di mana mereka dapat hidup merdeka dan menikmati berkat Allah. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terikat pada masa lalu, pada dosa dan kegagalan yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Namun Allah selalu membuka pintu pengampunan dan pemulihan bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan hati terbuka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dosa dan kesalahan masa lalu telah dihapuskan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Kristus datang bukan hanya untuk menebus kita, tetapi juga menjadikan kita sebagai duta perdamaiannya. Kita dipanggil bukan hanya mengalami pendamaian itu sendiri, tetapi juga membawa orang lain kembali kepada kasih dan rahmat Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita telah didamaikan oleh Allah, kita juga harus berani menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas yang akan kita dengarkan pada hari ini semakin memperjelas kasih Allah yang tanpa batas. Yesus menyampaikan perumpamaan ini sebagai tanggapan terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengeluh bahwa Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lewat kisah ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah tidak memandang dosa manusia sebagai akhir dari segalanya, tetapi selalu menyediakan jalan kembali kepada mereka yang bertobat. Anak bungsu yang kita dengar pada Injil hari ini melambangkan manusia yang jatuh dalam dosa dan menjauh dari Allah. Dengan kesombongannya, ia meninggalkan rumah bapa, memboroskan harta yang diberikan kepadanya, dan akhirnya jatuh dalam penderitaan. Namun, ia menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali. Sang bapa dengan penuh kasih sayang menyambut tanpa syarat. Ia bahkan mengadakan perjamuan sukacita untuk merayakan kembalinya sang anak. Perjamuan ini mencerminkan sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat. Allah tidak hanya menunggu dengan pasif, tetapi justru berlari menyongsong setiap orang yang mau kembali kepadanya. Kasih-Nya mengatasi keadilan manusiawi yang seringkali menuntut hukuman atas kesalahan. Sebaliknya, Allah mengampuni dan memulihkan dengan cara yang penuh kelembutan dan belas kasih. Di sisi lain, sikap sang kakak yang marah karena perlakuan istimewa terhadap adiknya mencerminkan sikap manusia yang sulit menerima
bahwa kasih Allah diberikan juga kepada mereka yang telah berdosa, tetapi kemudian bertobat. Sang kakak merasa bahwa kesetiaannya tidak dihargai. Padahal kasih Bapa tidak berkekurangan sedikit pun kepadanya. Ini menjadi pengingat bagi kita, agar kita tidak iri hati terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Terkadang kita terlalu sibuk menilai kesalahan orang lain dan merasa lebih layak mendapat kasih Allah. Padahal kasih Allah bekerja berdasarkan perhitungan manusia, melainkan berdasarkan kemurahan dan belas kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih Allah yang besar tidak pernah membiarkan kita terjebak dalam dosa dan kesalahan. Seperti bangsa Israel yang mengalami pembebasan dari perbudakan. Seperti orang berdosa yang dijadikan ciptaan baru dalam Kristus. Dan seperti anak yang hilang yang diterima kembali dengan sukacita, kita diajak untuk selalu percaya pada rahmat-Nya. Kita tidak boleh terjebak dalam perasaan bersalah yang membuat kita menjauh dari Allah, tetapi justru harus semakin mendekat kepadanya dan mengalami kasih-Nya yang menyembuhkan. Selain itu, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi kasih Allah di tengah dunia yang haus akan pengampunan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, para saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mengalami kasih Allah dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Sebagaimana telah dipulihkan dan didamaikan oleh Allah, kita juga diajak untuk membawa kasih itu kepada orang lain, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, dan membangun relasi yang penuh kasih dengan sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya mengalami rahmat Allah secara pribadi, tetapi juga menjadi alat kasih dan perdamaian di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati.